Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini perkenalkan nama saya Muhammad Syafiq dan Saya Muhammad Khairul Mustafa. di sini kami akan menjelaskan terkait daripada dasar-dasar manajemen keuangan. Tentunya yang pertama itu untuk memenuhi tugas video ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan. Nah, di sini langsung saja kita bahas terkait daripada dasar-dasar manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu dari sistem manajemen secara keseluruhan. Seperti kita ketahui bahwa setiap perusahaan organisasi mempunyai tujuan tertentu di mana untuk Mencapai tujuan tersebut mutlak perlu adanya manajemen. Demikian, dengan manajemen keuangan yang baik dan tepat akan mengarahkan pada pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Sebaliknya, kurang baiknya dalam manajemen keuangan akan mengakibatkan terganggunya operasi perusahaan secara keseluruhan dan akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Berdasarkan gambar tersebut, maka kita juga harus mengetahui siapakah yang paling berperan dalam menciptakan manajemen keuangan yang baik dan tepat. Jawabannya tentu adalah manajemen keuangan. Karena manajer keuangan inilah yang akan menjaga manajemen keuangan tersebut. Selanjutnya kita juga harus mengetahui dan memahami pengertian manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan dan fungsi manajemen keuangan dalam satu perusahaan. Kemudian ada pengertian manajemen keuangan itu tersendiri. nah, kita kembali ke dasar tersebut. Kita kembali ke manajemen keuangan. Sesuai dengan fungsi-fungsi perusahaan, kita mengenal adanya berbagai manajemen. Misalnya fungsi produksi dilaksanakan dengan manajemen produksi, fungsi keuangan dilaksanakan dengan manajemen keuangan, dan seterusnya. Yang perlu diketahui bahwa masing-masing fungsi dan manajemen tersebut memiliki bidang kegiatan yang berbeda-beda, tetapi secara keseluruhan merupakan suatu sistem atau suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menjaga kelangsungan dan perkembangan usaha. Maka setiap perusahaan itu selalu membutuhkan dana. Dana dalam suatu perusahaan dikelola oleh manajer keuangan. Dana tersebut bisa berasal dari dalam perusahaan, juga bisa dari luar perusahaan. Apabila dana yang berasal dari dalam perusahaan tidak mencukupi, maka manajer keuangan kewajiban mencari dan memenuhinya dari luar perusahaan, dan selanjutnya mengalokasikan dana yang tersedia tersebut untuk membiayai harta lancar dan harta jangka panjang atau jangka yang tetap. Berdasarkan atas gambaran tersebut, maka manajemen keuangan dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk merencanakan, mencari, dan mengalokasikan dana untuk memaksimalkan efisiensi operasi perusahaan. Selanjutnya itu ada perkembangan manajemen keuangan. Sampai dengan tahun 1950, kegiatan manajemen keuangan diarahkan pada usaha-usaha untuk memelihara dan meningkatkan likuiditas perusahaan. Hal ini disebabkan oleh depresi ekonomi akibat Perang Dunia Kedua, sehingga perusahaan mengalami kesulitan likuiditas. Titik berat kegiatan manajemen keuangan pada periode tersebut adalah usaha untuk mendapatkan dana. Laporan keuangan baru diperlukan dan digunakan oleh pihak perusahaan, terutama kreditur. Pimpinan perusahaan dalam hal ini, manajer keuangan belum memanfaatkan laporan keuangan sebagai alat untuk menilai kondisi dan perkembangan keuangan perusahaan yang dipimpinnya.
Setelah tahun 1950, kegiatan manajemen keuangan lebih menitik beratkan pada usaha mengalokasikan dana secara efisien dan efektif. Nilai waktu dari uang mulai menjadi perhatian dan diterapkan, dan selanjutnya teori portfolio mulai dikembangkan dan diterapkan dalam menilai resiko suatu aset. Hal ini menunjukkan bahwa setelah tahun 1950 ini, laporan keuangan mulai disadari kegunaannya bagi keperluan intern perusahaan. Nah, selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan. Pasti di dalam sebuah aspek organisasi ini memiliki tujuan yang jelas terkait daripada manajemen keuangan. Ditinjau dari sudut manajemen keuangan, maka tujuan perusahaan adalah memaksimalisasi nilai sebuah perusahaan. Tujuannya dianggap lebih baik daripada memaksimalkan keuntungan, karena yang disebut terakhir ini mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, bersifat jangka pendek. Suatu perusahaan yang bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan dapat dicapai dengan cara menekan biaya-biaya serendah mungkin. Untuk itu, perusahaan dapat mengabaikan biaya penyusutan, tidak mengadakan pemeliharaan terhadap biaya. Dapat juga perusahaan mengadakan promosi yang menarik tetapi tidak realistis, sehingga dalam jangka pendek penjualan dapat meningkat. Apabila penjualan meningkat serta biaya-biaya ditekan, maka dengan cara ini keuntungan maksimum dapat tercapai. Tetapi dalam jangka panjang, perusahaan yang demikian akan banyak menghadapi kesulitan. Dan yang kedua ini mengabaikan nilai waktu dari uang. Keuntungan yang besar yang diperoleh akan tidak berarti bila tidak mempertimbangkan waktu kapan keuntungan tersebut diperoleh. Tinggi rendahnya nilai perusahaan bagi perusahaan yang sudah go public tergantung pada tinggi rendahnya harga saham perusahaan tersebut di pasar modal. Secara teoritis, harga saham dapat dicari dengan menggalikan antara price earning ratio dengan earning per share. Sedangkan bagi perusahaan yang belum go public, nilai perusahaan ditentukan oleh earning per share. Nah, selanjutnya itu ada fungsi manajemen keuangan. Apa sih fungsi manajemen keuangan itu? Di sini pengertian dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan perusahaan, maka fungsi-fungsi itu harus dilakukan oleh manajer keuangan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pembiayaan kegiatan usaha atau fungsi keuangan. Yang kedua, fungsi penanaman modal, dan yang ketiga, fungsi dividen. Dalam rangka waktu memecahkan persoalan-persoalan tersebut, perlu adanya kebijaksanaan yang diarahkan pada tujuan perusahaan. Nah, kebijakan tersebut adalah yang pertama, kebijakan keuangan. Dalam kebijakan ini, manajer keuangan dituntut untuk merencanakan, menentukan, dan mendapatkan dana dari sumber-sumber yang paling menguntungkan, baik ditinjau dari jumlahnya, jangka waktunya, dan penggunaannya maupun biayanya. Yang kedua itu ada kebijakan investasi. Kebijakan ini menyangkut pengembalian keputusan untuk mengalokasikan dana dalam bentuk-bentuk serta sesuai dengan pola-pola pembelanjaan harta yang baik dan benar, sehingga diperoleh suatu kombinasi pembiayaan yang akan menciptakan struktur keuangan yang paling optimal. Nah, yang ketiga itu ada kebijakan dividen. Kebijakan ini berkaitan dengan keputusan tentang bagaimana dan seberapa besar dari laba yang diperoleh perusahaan akan diberikan sebagai dividen, sehingga kemakmuran para pemilik perusahaan atau pemegang saham dapat diamankan. Dan selanjutnya di sini kita membahas tentang likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Kita bahas dari skrup yang likuiditas. Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
Alat-alat pembayaran liquid yang dimiliki perusahaan pada suatu saat tertentu merupakan kekuatan membayar dari perusahaan bersangkutan. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar belum tentu dapat memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi, atau dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu mempunyai kekuatan membayar. Kemudian kekuatan membayar tersebut baru dapat diketahui setelah kita membandingkan kekuatan membayar di satu pihak dengan kewajiban finansial di lain pihak. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar sehingga mampu memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi perusahaan tersebut adalah liquid, dan sebaliknya perusahaan yang tidak mempunyai kekuatan membayar atas kewajiban finansialnya dikatakan perusahaan tersebut adalah illiquid. Apabila kekuatan membayar tersebut dihubungkan dengan kewajiban finansialnya disebut likuiditas badan usaha. Dengan demikian, likuiditas badan usaha adalah kemampuan perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih. Likuiditas dimaksudkan adalah membandingkan antara uang tunai atau aktiva lancar dengan kewajiban atau hutang lancar. Likuiditas dapat diketahui dari neraca dengan cara membandingkan antara aktiva lancar dengan pasiva lancar. Jadi current ratio sama dengan aktiva lancar dan hutang lancar. Secara umum dapat dikatakan bahwa current ratio yang tinggi menggambarkan tingkat likuiditas yang tinggi dan sebaliknya. Tingkat likuiditas suatu perusahaan dapat dipertinggi dengan jalan yang pertama itu menambah aktiva lancar, dan yang kedua itu mengurangi hutang lancar, dan yang ketiga mengurangi aktiva lancar bersama-sama dengan hutang lancar. Dan yang selanjutnya itu ada solvabilitas. Solvabilitas itu suatu perusahaan adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajibannya. Apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, persoalannya ialah bagaimana perusahaan itu dilikuidasi. Apakah kekayaan yang dimiliki perusahaan cukup untuk menutup semua utang-utangnya? Maka dengan demikian, pengertian solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua hutang-hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Perusahaan yang solvable berarti perusahaan tersebut mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya, tetapi belum tentu juga perusahaan tersebut liquid, dan sebaliknya perusahaan yang insolvable belum tentu perusahaan tersebut illiquid. Dalam hubungannya antara likuiditas dan solvabilitas ada 4 kemungkinan kondisi perusahaan itu. Yang pertama, perusahaan liquid tetapi insolvable. Yang kedua, perusahaan liquid dan solvable. Yang ketiga, perusahaan solvable tetapi liquid. Dan yang keempat, perusahaan insolvable dan illiquid. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas perusahaan dapat dilihat dari neraca likuidasi, yaitu dengan membandingkan jumlah aktiva dengan jumlah hutang. Nah, contohnya itu solvabilitas sama dengan total aktiva dibagi total hitung kemudian dikali 100%, atau membandingkan excess value atau kelebihan nilai dari aktiva atau jumlah besar. Tingkat solvabilitas dapat dipertinggi dengan jalan yang pertama, menahan aktiva tanpa menambah hutang atau menambah aktiva relatif lebih besar dari tambah hutang. Dan yang kedua itu mengurangi hutang tanpa mengurangi aktiva atau mengurangi hutang relatif lebih besar dari berkurangnya aktiva. Nah, dengan kedua cara tersebut diharuskan adanya penambahan modal tersendiri. Dan selanjutnya itu yang terakhir akan kami sampaikan adalah terkait daripada rentabilitas. Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan total aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Dengan kata lain, rentabilitas adalah sebuah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Tingkat rentabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan membandingkan laba dengan modal. Rentabilitas sama dengan laba
kurang modal dikali 100%. Ada dua cara untuk menilai rentabilitas, yaitu yang pertama rentabilitas ekonomi dan dua rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba yang dinyatakan dalam persentase atau kemampuan suatu perusahaan dengan seluruh modal yang dioperasikan untuk menghasilkan laba. Modal yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas ekonomis adalah modal operasi kapital. Jadi modal-modal yang ditanamkan pada perusahaan lain atau dalam bentuk surat-surat berharga tidak diperhitungkan. Demikian juga dengan laba, yaitu laba yang berasal dari operasi perusahaan atau laba usaha operating income, dan laba yang diperoleh atas usaha-usaha di luar operasi atau penghasilan atas surat-surat berharga tidak diperhitungkan. Bagi perusahaan pada umumnya masalah rentabilitas ekonomis adalah lebih penting daripada masalah laba, karena laba yang besar belum tentu menjamin bahwa perusahaan tersebut bekerja dengan efisien, dan efisiensi perusahaan bisa dilihat dari tingkat rentabilitasnya. Semakin tinggi tingkat rentabilitas suatu perusahaan, akan semakin efisien bekerjanya suatu perusahaan. Dan mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.